Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kesayangan kita semua. Bersama saya, Bang Bek, hari ini kita akan menyelami dunia yang penuh misteri dan keajaiban, yaitu dunia ular. Siapa di sini yang penasaran banget sama hewan melata yang satu ini? Mereka bukan cuma hewan yang sering disalahpahami, tapi juga seniman sejati dalam hal bertahan hidup. Salah satu kemampuan paling keren dan vital yang mereka miliki adalah kamuflase. Bayangin aja, mereka bisa menyatu dengan lingkungan sekitar, seolah-olah menghilang begitu saja. Keren banget kan? Nah, di video kali ini kita akan bongkar habis rahasia di balik kemampuan luar biasa ini. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang ular dan teknik kamuflase mereka yang luar biasa. Yuk, simak sampai habis. Kita akan mengupas tuntas 7 teknik kamuflase paling canggih yang digunakan oleh berbagai jenis ular di seluruh dunia. Dari cara mereka menyamarkan warna kulit menggunakan pola yang membingungkan, sampai gerakan super lambat yang bikin kita melongo. Ini bakal jadi perjalanan yang seru dan pastinya menambah wawasan kita semua tentang betapa pintarnya makhluk ciptaan Tuhan ini. Jadi, pastikan kalian sudah siap dengan cemilan dan minuman favorit, karena kita akan segera memulai petualangan kita mengungkap trik-trik jitu para ular dalam mengelabui mata, baik itu mangsa maupun predator. Setiap teknik punya keunikan dan keefektifannya sendiri, menunjukkan betapa beragamnya strategi adaptasi di alam liar. Jangan sampai ketinggalan satu detail pun ya, karena informasi ini bakal bikin kalian makin kagum sama ular. Siap? Ayo kita mulai. Siap! Oke teman-teman, kita masuk ke teknik pertama yang paling dasar tapi super penting, yaitu menyatu dengan lingkungan sekitar. Ini adalah fondasi dari semua strategi kamuflase ular. Bayangin aja, ular itu harus bisa menghilang di depan mata kita, baik itu untuk menghindari pemangsa yang lapar atau untuk menyergap mangsanya secara tiba-tiba. Kemampuan ini benar-benar krusial untuk kelangsungan hidup mereka di alam liar yang keras. Jadi, bukan cuma soal warna, tapi juga bagaimana mereka memposisikan diri. Teknik menyatu dengan lingkungan ini melibatkan kesabaran tingkat dewa loh. Ular bisa diam tak bergerak dalam waktu yang sangat lama, mengamati setiap detail di sekitarnya sebelum memutuskan untuk bergerak atau tetap diam. Mereka seolah-olah menjadi bagian tak terpisahkan dari ranting pohon, tumpukan daun kering, atau bahkan bebatuan. Ini membutuhkan insting yang kuat dan pemahaman mendalam tentang habitat mereka. Mereka adalah pengamat ulung, mempelajari setiap sudut dan celah tempat mereka tinggal. Kita bisa lihat contohnya pada ular-ular yang hidup di hutan hujan tropis. Mereka mungkin akan memilih berdiam di antara dedaunan hijau yang rimbun atau di batang pohon yang berlumut, sehingga warna dan tekstur tubuh mereka benar-benar tersamarkan. Begitu juga dengan ular gurun, mereka akan berbaur sempurna dengan pasir atau batuan cadas berwarna coklat dan krem. Setiap lingkungan punya tantangan kamuflasenya sendiri, dan ular telah berevolusi untuk mengatasinya dengan cara yang menakjubkan. Adaptasi fisik juga memainkan peran penting di sini. Beberapa ular memiliki bentuk tubuh yang pipih agar bisa menempel erat pada permukaan, atau tubuh yang ramping panjang menyerupai tanaman merambat. Ada juga yang kulitnya memiliki tekstur kasar mirip kulit kayu atau tanah. Semua detail ini berkontribusi pada kemampuan mereka untuk tidak terdeteksi. Jadi ini bukan sekadar keberuntungan, tapi hasil evolusi selama jutaan tahun, guys. Sungguh luar biasa bagaimana alam membentuk mereka. Efektivitas teknik ini terletak pada kemampuannya untuk mengelabui indera visual, baik itu predator maupun mangsa. Ketika ular berhasil menyatu dengan lingkungannya, ia menjadi hampir tidak terlihat. Ini memberikan keuntungan besar dalam bertahan hidup dan berburu. Predator akan kesulitan menemukannya dan mangsa tidak akan menyadari bahaya yang mengintai sampai semuanya terlambat. Ini adalah pertunjukan seni alam yang sesungguhnya, di mana sang seniman adalah ular itu sendiri. Dan yang paling keren, teknik dasar menyatu dengan lingkungan ini seringkali menjadi landasan yang dikombinasikan dengan teknik-teknik kamuflase lainnya yang akan kita bahas nanti. Jadi, ini seperti skill fundamental yang kemudian ditingkatkan dengan berbagai jurusan kamuflase lainnya. Ular tidak hanya mengandalkan satu cara, tetapi seringkali menggunakan beberapa strategi sekaligus untuk memaksimalkan peluang keberhasilan mereka. Benar-benar cerdas dan adaptif. Nah, teknik kedua yang akan kita bahas adalah bagaimana ular menggunakan warna kulit mereka yang mirip dengan dedaunan atau tanah di sekitarnya.
Ini adalah bentuk kamuflase pasif yang sangat efektif, yang dikenal juga dengan istilah cryptic coloration. Jadi, warna tubuh ular itu sendiri sudah dirancang oleh alam untuk berbaur dengan latar belakang habitatnya. Bayangin aja, kulit mereka itu seperti kanvas yang dilukis oleh alam, guys. Keren banget. Contoh paling gampang kita lihat pada ular pucuk atau ular daun, yang warnanya hijau terang persis seperti daun-daun muda tempat mereka sering bersembunyi. Ini membuat mereka hampir mustahil terlihat oleh burung pemangsa atau bahkan serangga yang menjadi mangsanya. Begitu juga dengan banyak jenis ular tanah, seperti ular whaling atau beberapa jenis viper yang memiliki warna coklat, abu-abu atau hitam dengan pola yang menyerupai tanah, serasah daun atau bebatuan. Proses pewarnaan ini tentunya bukan sulap ya. Warna kulit ular ditentukan oleh pigmen-pigmen khusus di dalam sel kulit mereka yang disebut kromatofor. Jenis dan jumlah pigmen inilah yang menghasilkan variasi warna yang luar biasa pada ular. Dan yang lebih menakjubkan lagi, pewarnaan ini seringkali bersifat genetik dan diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi, ini adalah hasil seleksi alam yang panjang, di mana individu dengan warna yang paling sesuai dengan lingkungannya memiliki peluang hidup lebih besar. Menariknya, bahkan dalam satu spesies ular yang sama, kita bisa menemukan variasi warna tergantung pada lingkungan spesifik tempat mereka tinggal. Misalnya, ular yang hidup di daerah dengan banyak vegetasi hijau mungkin akan memiliki corak yang lebih dominan hijau, sementara kerabatnya yang hidup di daerah yang lebih kering dengan tanah coklat akan cenderung berwarna coklat. Ini menunjukkan betapa fleksibelnya adaptasi warna pada ular, sebuah bukti nyata dari mikroevolusi yang terjadi di sekitar kita. Warna kulit yang menyatu ini bekerja dengan cara mengelabui persepsi visual predator dan mangsa. Ketika ular diam di antara dedaunan atau di atas tanah yang warnanya serupa, kontur tubuhnya menjadi kabur dan sulit dibedakan dari sekitarnya. Cahaya dan bayangan di lingkungan juga memainkan peran penting dalam menyempurnakan ilusi ini. Mata kita, atau mata hewan lain, akan kesulitan memproses bentuk ular sebagai sesuatu yang berbeda dari latar belakangnya. Jika kita bandingkan, banyak hewan lain juga menggunakan strategi serupa. Misalnya serangga seperti belalang daun, atau mamalia seperti kelinci salju yang bulunya berubah warna sesuai musim. Namun ular telah mengangkat seni pewarnaan ini ke tingkat yang sangat tinggi, dengan kombinasi warna dan pola yang begitu kompleks dan detail. Setiap sisik seolah dilukis dengan presisi untuk menciptakan kamuflase yang sempurna. Sungguh sebuah mahakarya evolusi. Teknik ketiga ini nih yang bikin kita makin takjub, yaitu kemampuan beberapa jenis ular untuk mengubah warna kulit mereka sesuai dengan lingkungan. Gokil kan? Jadi nggak cuma bunglon aja yang bisa begini, guys. Meskipun memang tidak semua ular memiliki kemampuan super ini, dan mungkin tidak se-ekstrem bunglon, tapi ada beberapa spesies yang benar-benar bisa menyesuaikan rona kulitnya untuk berbaur lebih baik. Ini adalah level kamuflase yang lebih aktif dan dinamis. Mungkin kalian bertanya-tanya, kok bisa sih ular ganti warna? Nah, ini ada hubungannya dengan sel-sel pigmen khusus di kulit mereka yang tadi sudah kita singgung sedikit, yaitu kromatofor. Sel-sel ini bisa mengembang atau menyusut, atau pigmen di dalamnya bisa menyebar atau terkumpul, yang pada akhirnya mengubah penampilan warna kulit secara keseluruhan. Proses ini bisa dipicu oleh berbagai faktor, seperti perubahan suhu, pencahayaan, atau bahkan kondisi emosional ular, misalnya saat merasa terancam. Kemampuan mengubah warna ini sangat berguna, terutama bagi ular yang sering berpindah-pindah antara habitat dengan latar belakang yang berbeda. Misalnya, ular yang kadang berada di atas tanah berwarna gelap, lalu pindah ke vegetasi yang lebih terang. Dengan bisa menyesuaikan warna kulitnya, meskipun mungkin hanya sedikit gradasi, mereka tetap bisa mempertahankan tingkat kamuflase yang tinggi. Ini memberi mereka fleksibilitas yang luar biasa dalam menjelajahi wilayah mereka. Tentu saja kemampuan ini ada batasnya. Ular biasanya tidak bisa berubah warna secara drastis dari hijau menjadi merah dalam sekejap, misalnya. Perubahannya cenderung lebih halus, mungkin dari coklat muda ke coklat tua, atau menambah atau mengurangi intensitas pola tertentu. Kecepatan perubahannya juga bervariasi antar spesies. Ada yang relatif cepat, ada juga yang membutuhkan waktu lebih lama. Tapi tetap saja, kemampuan ini adalah aset yang sangat berharga. Salah satu contoh ular yang diketahui memiliki kemampuan ini, meskipun terbatas, adalah beberapa jenis boa dan python.
Mereka mungkin bisa sedikit mencerahkan atau menggelapkan warna kulit mereka untuk menyesuaikan diri dengan kondisi cahaya atau substrat tempat mereka beristirahat. Penelitian lebih lanjut masih terus dilakukan untuk memahami sepenuhnya mekanisme dan sejauh mana kemampuan ini dimiliki oleh berbagai spesies ular di seluruh dunia. Dunia ular memang penuh misteri. Bayangkan betapa canggihnya evolusi ini. Ular tidak hanya pasif menerima warna dari lahir, tapi beberapa di antaranya diberi alat untuk secara aktif berinteraksi dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara visual. Ini seperti memiliki pakaian adaptif yang bisa berubah sesuai kebutuhan. Kemampuan ini menunjukkan betapa kompleks dan beragamnya strategi bertahan hidup di kerajaan hewan. Setiap kali kita pikir sudah tahu banyak, alam selalu punya kejutan lain. Sekarang kita sampai pada teknik keempat yang gak kalah kerennya, yaitu bagaimana ular menggunakan pola pada kulit mereka untuk menyerupai bayangan atau cahaya di lingkungannya. Ini bukan cuma soal warna dasar, tapi tentang desain artistik yang ada di tubuh mereka. Pola-pola seperti belang, totol, atau bercak-bercak geometris ini berfungsi sebagai kamuflase disruptif, yang artinya mereka memecah kontur atau garis bentuk tubuh ular. Coba bayangkan kalian berada di hutan yang rimbun, di mana cahaya matahari menembus dedaunan dan menciptakan pola bayangan yang kompleks di lantai hutan atau di batang pohon. Nah, banyak ular, terutama yang hidup di habitat seperti ini, memiliki pola kulit yang meniru efek cahaya dan bayangan tersebut. Misalnya, ular sanca kembang atau beberapa jenis viper memiliki pola yang sangat rumit, yang membuat mereka sulit dikenali bahkan saat berada di tempat terbuka. Ular gabun viper adalah salah satu contoh paling ekstrem. Pola geometris berwarna coklat, krem, dan ungu di tubuhnya begitu efektif memecah siluetnya di antara serasah daun hutan Afrika. Saat ia diam, ia lebih mirip tumpukan daun kering daripada seekor predator mematikan. Begitu juga dengan ular-ular arboreal atau yang hidup di pohon, pola belang atau totol pada tubuh mereka bisa menyerupai efek cahaya yang tersaring melalui kanopi, membuat mereka menyatu dengan ranting dan daun. Keefektifan pola disruptif ini sangat terasa dalam kondisi pencahayaan yang berubah-ubah. Di pagi hari, sore hari, atau bahkan di bawah sinar bulan, pola-pola ini tetap bekerja dengan baik untuk menyamarkan kehadiran ular. Mereka tidak hanya mengandalkan satu kondisi cahaya tertentu, tapi dirancang untuk berbagai skenario. Ini membuat mereka menjadi pemburu yang lebih efektif dan mangsa yang lebih sulit ditangkap. Sungguh adaptasi yang sangat cerdas. Bagaimana sih pola ini bisa menipu mata? Jadi ketika predator atau mangsa melihat ular dengan pola disruptif, otak mereka akan kesulitan untuk menyatukan bagian-bagian pola tersebut menjadi satu bentuk utuh seekor ular. Sebaliknya, mata akan tertipu untuk melihatnya sebagai bagian dari latar belakang yang acak, seperti serpihan bayangan, ranting, atau daun. Ini adalah ilusi optik alami yang diciptakan oleh evolusi selama ribuan, bahkan jutaan tahun. Ini seperti seniman abstrak yang melukis di atas kanvas hidup. Setiap garis, setiap bercak warna memiliki tujuannya sendiri dalam menciptakan ilusi keseluruhan. Alam adalah desainer terhebat, dan ular adalah salah satu mahakaryanya dalam seni kamuflase. Mempelajari pola-pola ini seperti membaca bahasa rahasia alam, yang mengungkapkan betapa rumit dan indahnya strategi bertahan hidup di dunia hewan. Bikin merinding kagum ya. Teknik kelima ini mungkin terdengar sederhana, tapi jangan salah, ini super efektif, yaitu menggunakan gerakan yang sangat lambat untuk menghindari deteksi. Jadi selain punya warna dan pola yang oke punya, cara ular bergerak juga jadi kunci kamuflase mereka. Bayangin aja, kalau ular yang sudah tersamar dengan baik tiba-tiba bergerak cepat, ya pasti langsung ketahuan kan? Makanya banyak ular mengadopsi strategi slow motion ini. Kenapa gerakan lambat itu penting? Karena banyak predator, terutama burung dan mamalia, memiliki sistem visual yang sangat sensitif terhadap gerakan. Gerakan yang tiba-tiba atau cepat akan langsung menarik perhatian mereka. Dengan bergerak perlahan dan hati-hati, ular bisa menyelinap tanpa memicu alarm di mata predator atau mangsanya. Ini seperti ninja di dunia hewan, bergerak tanpa suara dan tanpa terlihat. Keren banget. Gerakan lambat ini seringkali dikombinasikan dengan kemampuan mereka untuk membeku, atau diam tak bergerak saat merasakan adanya ancaman atau saat sedang mengintai mangsa. Mereka bisa menunggu dengan sabar, lalu melanjutkan gerakan super pelan mereka ketika situasi sudah aman, atau saat mangsa sudah lengah.
Ini membutuhkan kontrol otot yang luar biasa dan kesabaran tingkat tinggi. Gak semua hewan bisa melakukan ini loh. Beberapa spesies ular terkenal dengan gerakan mereka yang sangat pelan dan terukur. Misalnya, beberapa jenis ular pohon akan bergerak seperti ranting yang bergoyang pelan ditiup angin, meniru gerakan alami di sekitar mereka. Ular yang hidup di darat juga bisa merayap dengan sangat perlahan di antara serasah daun. Setiap gerakan dihitung dengan cermat agar tidak menimbulkan suara atau getaran yang bisa mengkhianati keberadaan mereka. Selain untuk menghindari deteksi, gerakan lambat juga punya manfaat lain, yaitu konservasi energi. Bergerak cepat membutuhkan banyak energi, sedangkan bergerak lambat jauh lebih hemat. Ini penting bagi ular, karena mereka adalah hewan berdarah dingin yang metabolismenya sangat bergantung pada suhu lingkungan dan ketersediaan makanan. Jadi setiap energi yang bisa dihemat akan sangat berharga. Jadi ini bukan cuma soal malas bergerak ya teman-teman, tapi sebuah strategi bertahan hidup yang sangat canggih. Kesabaran, kontrol, dan kemampuan untuk membaca situasi adalah kunci dari teknik ini. Ular seolah-olah menari dalam gerakan lambat dengan alam, sebuah tarian yang menentukan hidup dan mati mereka. Ini mengajarkan kita bahwa terkadang bergerak perlahan dan hati-hati adalah cara terbaik untuk mencapai tujuan. Inspiratif. Kita lanjut ke teknik keenam, yaitu bersembunyi di dalam lubang atau di bawah batu. Nah, kalau teknik-teknik sebelumnya lebih fokus pada adaptasi fisik dan gerakan ular itu sendiri, kali ini kita akan melihat bagaimana ular secara cerdik memanfaatkan struktur yang ada di lingkungannya untuk bersembunyi. Ini adalah bentuk kamuflase perilaku yang juga sangat penting untuk kelangsungan hidup mereka. Mereka adalah arsitek dan pencari tempat persembunyian yang ulung. Ular seringkali mencari perlindungan di berbagai tempat, seperti di dalam lubang tanah yang ditinggalkan hewan lain, di bawah tumpukan batu atau kayu lapuk, di celah-celah bebatuan, atau bahkan di bawah lapisan tebal serasah daun. Tempat-tempat ini tidak hanya memberikan kamuflase visual, tetapi juga melindungi mereka dari predator, cuaca ekstrem seperti panas terik atau dingin membeku, dan juga bisa menjadi pos penyergapan yang strategis. Bagi banyak ular, lubang atau celah adalah rumah yang aman. Di sana mereka bisa beristirahat, berganti kulit, atau bahkan bertelur tanpa terlalu khawatir akan gangguan. Beberapa ular bahkan memiliki kemampuan untuk menggali lubang sendiri, meskipun tidak semuanya. Mereka yang tidak bisa menggali akan sangat bergantung pada kemampuan mereka untuk menemukan tempat persembunyian yang sudah ada. Ini menunjukkan betapa pentingnya insting dan kemampuan eksplorasi bagi mereka. Adaptasi tertentu juga membantu ular dalam memanfaatkan tempat persembunyian ini. Misalnya, ular dengan tubuh yang ramping dan fleksibel bisa dengan mudah menyelinap ke dalam celah sempit. Beberapa ular penggali mungkin memiliki moncong yang lebih keras atau sisik yang halus untuk memudahkan mereka bergerak di dalam tanah. Setiap detail kecil pada tubuh mereka bisa jadi merupakan hasil adaptasi untuk gaya hidup yang spesifik ini. Berbeda dengan kamuflase warna kulit yang bersifat permanen, bersembunyi di lubang atau bawah batu adalah strategi yang lebih temporer dan situasional. Namun, keefektifannya tidak bisa diremehkan. Saat berada di dalam tempat persembunyian, ular menjadi hampir sepenuhnya tidak terlihat dan tidak terjangkau oleh banyak predator. Ini adalah benteng pertahanan mereka, tempat mereka bisa merasa aman dan memulihkan energi. Selain untuk bertahan, tempat persembunyian ini juga sering digunakan sebagai titik awal untuk berburu. Ular bisa menunggu dengan sabar di mulut lubang atau di balik batu, siap menyergap mangsa yang lewat tanpa curiga. Jadi, tempat persembunyian ini multifungsi sebagai rumah, sebagai benteng, dan sebagai pos pengintaian. Benar-benar menunjukkan kecerdikan ular dalam memanfaatkan setiap sumber daya yang ada di lingkungan mereka. Mereka adalah survivor sejati. Akhirnya, kita sampai pada teknik ketujuh yang paling unik dan mungkin jarang terpikirkan oleh kita, yaitu menggunakan bau untuk menutupi keberadaan mereka. Ya, kalian tidak salah dengar, ini adalah kamuflase aroma atau olfactory camouflage. Jadi, selain mengandalkan penglihatan, ular juga punya trik untuk mengelabui indera penciuman predator atau mangsanya. Ini benar-benar level berikutnya dalam seni bertahan hidup, guys. Bagaimana caranya ular melakukan kamuflase aroma? Nah, ini bisa bermacam-macam. Beberapa ular diketahui akan menggosokkan tubuh mereka pada tanaman tertentu yang memiliki bau kuat,
atau bahkan pada kotoran hewan lain atau bangkai untuk menutupi bau khas tubuh mereka sendiri. Dengan begitu, aroma mereka akan menyatu dengan aroma lingkungan, sehingga sulit dideteksi oleh hewan lain yang mengandalkan indera penciuman. Tujuan utama dari kamuflase aroma ini adalah untuk menghindari predator yang memiliki hidung super tajam, seperti beberapa jenis mamalia atau bahkan ular lain yang kanibal. Jika bau tubuh ular bisa disamarkan, maka peluangnya untuk lolos dari kejaran predator tersebut akan meningkat drastis. Selain itu, ini juga bisa membantu mereka saat berburu karena mangsa tidak akan mencium bau predator yang mendekat. Kamuflase aroma ini mungkin tidak sejelas kamuflase visual seperti warna atau pola. Tapi jangan salah, efektifannya bisa sangat tinggi, terutama di lingkungan di mana jarak pandang terbatas atau di malam hari. Banyak hewan sangat bergantung pada indera penciuman untuk navigasi, mencari makan, dan mendeteksi bahaya. Jadi, mampu mengendalikan atau menutupi jejak aroma adalah keuntungan besar. Mempelajari kamuflase aroma pada ular memang cukup menantang bagi para ilmuwan, karena bau adalah sesuatu yang tidak terlihat dan sulit diukur secara langsung di alam liar. Namun, berbagai penelitian dan observasi terus dilakukan untuk mengungkap lebih banyak tentang strategi cerdas ini. Ini menunjukkan bahwa masih banyak misteri di dunia ular yang menunggu untuk dipecahkan. Selalu ada hal baru untuk dipelajari. Dengan adanya teknik kamuflase aroma ini, semakin lengkaplah persenjataan ular dalam menghadapi kerasnya kehidupan di alam liar. Mereka tidak hanya mengandalkan satu indera atau satu strategi, tapi menggunakan kombinasi berbagai kemampuan untuk memaksimalkan peluang mereka bertahan hidup dan berkembang biak. Ini adalah bukti nyata dari keajaiban evolusi dan adaptasi. Ular benar-benar makhluk yang luar biasa, penuh dengan kejutan dan strategi yang mengagumkan. Wow, luar biasa banget ya, teman-teman. Perjalanan kita hari ini mengungkap 7 teknik kamuflase rahasia para ular. Dari kemampuan menyatu dengan lingkungan, warna kulit yang mirip dedaunan atau tanah, kemampuan mengubah warna kulit, pola kulit yang menyerupai bayangan atau cahaya, gerakan super lambat, bersembunyi di lubang atau bawah batu, hingga menggunakan bau untuk menutupi keberadaan mereka. Semua teknik ini menunjukkan betapa cerdas dan adaptifnya ular sebagai seniman kamuflase sejati di alam. Semoga setelah menonton video ini, kita semua jadi makin kagum dan menghargai keberadaan ular di ekosistem kita. Mereka memainkan peran penting, dan kemampuan kamuflase mereka adalah salah satu kunci kesuksesan evolusi mereka selama jutaan tahun. Setiap detail, mulai dari sisik hingga cara mereka bergerak, adalah hasil dari proses adaptasi yang panjang dan menakjubkan. Jadi, lain kali kalian melihat ular atau mungkin tidak melihatnya karena saking jagonya berkamuflase, ingatlah betapa hebatnya mereka. Itulah 7 teknik kamuflase yang digunakan oleh ular. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video menarik lainnya. Sampai jumpa. Terima kasih banyak sudah menyimak sampai akhir. Jangan ragu untuk tinggalkan pertanyaan atau pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Sige boy, bountit dulu, kumat belajar cep sama mis, this the famous Mysterium rhyme. Ajep, sampai jumpa di sana.